Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita memulai kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Biarlah di dalam renungan hari ini kami boleh diberikan hikmat, kami boleh diberikan pengertian untuk memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema kompromi terhadap perintah Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita terambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 31. Karena cukup panjang, maka saya hanya akan membacakan dari ayat 22 sampai 23 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, 1 Samuel pasal 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu Saudara tentu sering mendengar kata kompromi, dan mungkin juga sering memakai kata ini. Kompromi menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita dan terkadang malah menjadi kebablasan, sehingga menurunkan standar yang seharusnya dilakukan menjadi hal yang disepelekan atau diabaikan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita melihat kisah di mana Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena telah berkompromi terhadap perintah Tuhan. Di 1 Samuel pasal 15 ayat 3 jelas, Tuhan memerintahkan Saul untuk mengalahkan dan menumpas habis semua orang Amalek, beserta semua hewan ternak yang dimiliki oleh orang Amalek. Tetapi setelah menang dalam peperangan, di ayat 9 dikatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, Raja Amalek, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saul berkompromi terhadap perintah Tuhan. Dia hanya melakukan sebagian dari apa yang Tuhan perintahkan dan melanggar sebagian lainnya. Ketika Samuel mengkonfrontasi Saul akan dosanya ini, akan kesalahannya, di ayat 21 Saul berkelit dengan alasan begini. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu di Gilgal. Saul berkompromi. Dia menurunkan standar Tuhan dan mengganti dengan standarnya sendiri dan memakai Tuhan sebagai alasan kompromi yang dia lakukan. Perbuatan Saul membuat Tuhan marah dan kecewa, hingga akhirnya Tuhan menolak Saul. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan wawasan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Wawasan dunia yang tidak jarang mengkompromikan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu menggoda kita untuk ikut berkompromi. Namun ingatlah Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan kompromi kita atas kebenaran Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta apapun dari kita. Persembahan pun Tuhan tidak meminta. Dia meminta adalah kita memiliki iman dan kesetiaan kepada Dia, mendengarkan apa yang menjadi perintahnya. Maka dari itu marilah kita setia kepada iman percaya di dalam Tuhan Yesus. Dan dengan penuh hikmat kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk tidak berkompromi, tetapi teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang mengkompromikan akan kebenaran firman Tuhan sehingga membawa kami ke dalam dosa. Tuhan, tolonglah kami. Pimpin kami ketika kami menghadapi tantangan maupun godaan untuk mengkompromikan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon biarlah kekuatan dari Tuhan boleh menolong kami untuk menolak semua itu. Dan biarlah kami boleh setia di dalam iman kami dan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.